Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita lakukan dan semua cita-cita yang dapat kita wujudkan, sejatinya semua itu karena karunia Allah Azza wa Jal dan rahmatnya kepada kita. Maka semoga kita dibantu oleh Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terkadang kita tergelincir, kemudian tergelincir kembali dan kembali. Dan semoga Allah tetap menerima kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bicara anak yang diinginkan oleh setiap manusia yang telah membina rumah tangga. Apabila sehat akalnya, wajar fitrahnya, maka dia ingin menjadi seorang ayah dan dia ingin menjadi seorang ibu. Dia ingin ada yang melanjutkan perjuangan dan usahanya. Itulah yang namanya khalifah di muka bumi ini, yang akan terus digantikan oleh generasi selanjutnya sampai Allah menetapkan bumi ini hancur dan manusia dibangkitkan kembali. Ahibati fillah, di masa yang penuh dengan fitnah, di era yang begitu mudahnya penyimpangan itu terjadi, teknologi yang ada seharusnya mengantarkan manusia menjadi lebih baik dengan adanya fasilitas yang memudahkan baginya untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkannya. Tidak seperti di masa lalu, di mana informasi sulit untuk didapat. Ilmu pun diraih dengan perjuangan dan memeras keringat. Jarak tempuh yang jauh harus dilakukan demi mendapatkan ilmu. Tapi sekarang, Ana di Jember dan teman-teman yang lain berada di berbagai belahan negeri Indonesia. Semua bisa mendengar, semua bisa menyimak. Tapi kenapa kita melihat sepertinya teknologi yang ada, berbagai macam sarana yang memudahkan, membuat sebagian kita hidup dalam penderitaan. Hidup tidak mengikuti aturan. Bahkan di akhir-akhir kemarin ya, kita membaca, mungkin juga mendengar adanya istilah fantasi sedarah. Kita juga mendengar adanya kakak beradik yang berzina sampai kemudian hamil, melahirkan anaknya, dan anaknya pun mati. Kita juga melihat adanya anak-anak yang hidup di jalanan, yang kita berpikir kemana sih orang tuanya, yang terkadang sampai larut malam, lewat jam 12, mereka masih nongkrong di pinggir jalan. Bahkan kadang-kala sampai hampir subuh, mereka masih ada di sana. Ya, geng-geng motor
tawuran-tawuran anak-anak yang meresahkan masyarakat itu terjadi di negeri kita. Dengan masyarakat muslim yang adzan dikumandangkan di berbagai masjid-masjid yang ada. Dan mereka mendengar. Tapi kenapa itu terjadi? Maka hari ini insya Allah kita akan mengkaji bagaimana sih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dan tentunya kepada umatnya dalam mendidik anak-anak kita. Ingat, anak itu lahir membawa rizkinya. Dia tidak memakan rizki orang tuanya. Kekhawatiran dengan kemiskinan, kesulitan ekonomi hanya muncul dari orang-orang yang imannya lemah, yang tidak tahu dengan hakikat kehidupan ini. Dia berpikir rizki itu karena kerja, rizki itu karena usaha. Betapa banyak kita ngelihat orang-orang yang kerjanya sedikit, rizkinya banyak. Dan ada orang-orang yang kerjanya keras, capek, lelah, tapi rizkinya sedikit. Karena memang yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan berapa banyak orang yang uangnya triliunan mati. Anaknya cuma satu. Anaknya cuma dua. Kau punya uang triliunan. Rizkimu sudah selesai. Itu jadi rizki anak-anakmu. Bukan orang tua yang mengatur rizki anaknya. Bukan pemerintah yang mengatur rizki rakyatnya. La. Tapi Allah. Innallah wa razzaq dzul quwwatil matin. Jamaah rahimakumullah. Bicara mendidik anak. Ada pasangan hidup kita yang merupakan musuh buat kita. Yang tidak mendukung kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan ada anak-anak yang musuh buat orang tuanya. Karena mereka tidak nurut, tidak taat. Mungkin juga mereka dapat menyeret orang tuanya menuju kepada kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Taghabun ayat 14 sampai 16. Kita baca ayat ini. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة
fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman agar mereka berhati-hati dengan pasangan-pasangan mereka dan anak-anak mereka. Karena boleh jadi musuh sebagian mereka. Hati-hati. Tapi apa yang harus dilakukan? Menyikapi keluarga yang terkadang tidak sejalan. Ya, kita maafkan mereka. Kita ampuni mereka. Kita sabar menghadapi mereka. Tidak harus semuanya diberi sanksi dan hukuman. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lalu Allah kasih tahu kita. Kita ini orang tua yang terkadang lupa mendidik anaknya karena sibuk mencari harta. Ada yang suaminya cari harta, istrinya cari harta, anak-anaknya dititipin kepada pembantu, dititipin kepada ART. Dia ditaruh di tempat penitipan. Kenapa? Karena bapak ibunya sibuk cari harta. Buat siapa tuh harta? Buat anak-anak. Ya, itu kata sebagian mereka. Apakah anak-anak hanya membutuhkan harta? Ingat, mereka sudah punya rizki. Setiap orang harus memahami kewajiban dia. Kalau tidak, akan terjadi overlapping. Suami ngerjain tugasnya istri, istri ngerjain tugasnya suami, ribut nih suami istri, anak jadi korbannya. Yang menjadi kewajiban salah satu dari mereka, akhirnya dikorbankan. Maka Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Mungkin sebagian ibu-ibu mengatakan, enggak, aku juga mau kerja. Iya, engkau harus bekerja. Kalau wanita tidak bekerja di negeri ini, maka negeri ini akan lumpuh. Maka katalah, apa pekerjaan yang seharusnya engkau kerjakan? Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kita punya kemampuan berbeda-beda. Ada ayah yang bisa duduk sama anaknya di waktu yang cukup panjang. Tapi ada ayah yang harus merantau, dia pulang sebulan sekali. Ada ayah yang harus pulang setengah tahun sekali. Ada yang baru bisa pulang setahun sekali. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maka setiap rumah tangga hendaklah mempelajari dan mengkaji tentang rumah tangga mereka tanpa membandingkan dengan rumah tangga orang lain. Ketahuilah apa kewajibanmu sebagai seorang ayah. Kita mau meneladani Rasul SAW. Apa tugasmu sebagai seorang ibu?
Ahibati fillah. Yang pertama, kalau kita ingin meneladani Nabi SAW, maka ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Quran. Menurut data dari Depak atau dari lembaga lain yang berkaitan dengan Al-Quranul Azim, hampir 70%, 6, berapa, penduduk Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Padahal Quran ini rahmat. Quran ini syifa. Quran ini yang menenangkan hati. Ketika seorang tidak bisa membaca Al-Quran, karena orang tua sibuk mengajarkan kepada anaknya berbagai macam ilmu dunia, yang dengannya akan mendapatkan harta, mungkin akan menjadi pejabat negara. Kalau ternyata nih nggak bisa baca Quran, maka ketahuilah bahwa dia kehilangan arah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik. Jadi kalau bicara ilmu yang paling baik yang dipelajari, guru yang paling baik yang mengajarkan, maka Al-Quran. Maka tolong orang tua ajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kalau engkau nggak bisa, pilihkan sekolah yang baik buat anakmu yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin privat, mungkin diantarkan ke masjid. Kalau orang tuanya nggak bisa, ya engkau carikan orang yang bisa. Dan pesan anak, tolong pengajar Al-Quran ini dimuliakan. Dikasih mukafaah yang sesuai. Jangan guru matematika, engkau kasih 1 juta. Guru Quran engkau kasih 300.000. Yang terbaik adalah yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita berpikir matematika bisa menghasilkan uang. Al-Quran apa? Wallah, Al-Quran memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Muliakan guru Al-Quran. Yang kau seharusnya jadi gurunya. Dan buat orang-orang yang punya rumah Quran, yang punya sekolah, tolong berkaitan dengan Quran, yang merupakan pesan Nabi SAW yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, diperhatikan, dihargai, dihormati, diagungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan akidah yang benar di dalam diri anak-anak kita. Kita tahu surat Luqman ayat 13. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان وإذ قال وإذ قال لقمان لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا
tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabat. Dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran, Nabi telah mengamalkannya. Pendidikan anak, ajarkan Al-Quran, tanamkan akidah yang benar. Apalagi di masa anak-anak kita menonton perkara-perkara yang penuh dengan kesyirikan, dengan khurafat, maka kita perlu membentengi anak kita dengan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak kita la ilaha illallah. Bagaimana Nabi SAW ketika membonceng Ibnu Abbas yang masih bocah. Beliau mengatakan kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada batu, bukan kepada roh-roh yang ada, bukan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukan kepada nenek moyang, tapi kepada Allah. Ajarin tuh anak bagaimana ketika dia mau sesuatu, nak minta sama Allah. Terus langsung engkau katakan, "Ya Allah, aku ingin motor," umpamanya. Minta sama Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hamba. Dan bicara akidah ini, yang kalau seorang muslim nggak selamat akidahnya, menyimpang tauhidnya, walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia haji 70 kali, nggak ada gunanya. Kalau ternyata tauhidnya terlukai dengan kesyirikan. Nabiullah Ya'qub alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang mereka wasiatkan kepada anak cucu mereka? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 131, 133. Nah, silahkan dibaca. Ini agak tinggi, nggak kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Artinya ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut
idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan akidah agar dia dan anak-anaknya tetap di atas tauhid. Sampai tatkala Nabi Yakub sudah tua renta, bahkan ajal datang menjemputnya di Mesir sana, maka dikumpulkan anak-anaknya. Orang tua ini tanya, tidak berbicara tentang rumah yang ada di perumahan fulan atau pabrik yang ada di jalan fulan. Yang ditanya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ini tanggung jawab orang tua menyelamatkan akidah anak. Sebelum kau meninggalkan dunia, pastikan anak-anakmu faham dengan tauhid. Bukan faham bagaimana mencari uang, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Wallah, thumma wallah. Anak yang sukses dunia, tapi ternyata dia tidak menjalankan agama, maka itu adalah sebuah kerugian dan kebangkrutan buat orang tuanya. Ahibati fillah, ketika anak itu punya iman yang kokoh, akidah yang kuat, maka sebesar apapun fitnah yang akan menghadangnya, dia akan hadapi. Dia punya Tuhan. Dia yakin dengan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Dia yakin. Sebesar apapun musibah yang menimpa dia, dia beriman dengan takdir Allah SWT. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak untuk mendirikan salat. Salat. Nabi SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, muru auladakum bis salah li 7 wadribuhum 'alaiha li 10. Suruh anak kalian salat sejak umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun suruh salat. Lo masih kecil, udah besar, maka disuruh. Kecil itu sebelum 7 tahun. 7 tahun anak kita dipaksa sekolah SD. Jauh sekolahnya, kita antarkan. Anaknya ngantuk, kita bangunin, kita rayu bagaimana dia sekolah. Maka sholat harus lebih dipentingkan daripada sekolah. Kalau dikasih 2 pilihan, sekolah atau sholat, sholat dulu. Nggak sekolah, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Kenapa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, yang lain insya Allah benar. Tapi kalau sholatnya berantakan, orang tua nggak peduli sama anaknya untuk sholatnya,
Maka kesian anak-anak masa depannya. Pukul dia setelah umur 10 tahun nggak mau sholat, dipukul. Jadi ada proses 3 tahun orang tua merayu, mengajak, memberikan hadiah. Bagaimana anak-anak itu jadi mau melakukan ketaatan. 3 tahun. Cukup lama. Maka orang tua perlu bersabar menyuruh anaknya sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, suruh keluargamu sholat. Anak-anakmu suruh sholat. Dan bersabar ekstra dalam menyuruh mereka sholat. Kami nggak minta rizki dari kalian, kata Allah. Kami akan kasih rizki kepada kalian. Dan kesudahan yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara sholat ini, kita tahu ada sholat yang maksimal, ada yang minimal. Anak-anak nih, ya yang penting dia sholat. Kadangkala pakaiannya, ya mungkin nggak ganti karena dia habis main layangan ya. Kemudian dengar azan. Kadang-kadang orang tua, oh enggak, harus mandi dulu, ganti baju dulu. Jangan. Akhirnya anak itu merasa bahwa sholat itu beban. Tapi kok ternyata dia bisa sholat dengan pakaian mainnya, yang penting pakaiannya suci, dan dia bersuci, selesai. Kenapa kita harus kasih beban sama dia, sehingga dia terbebani dengan sholat? Karena untuk sholat itu ada proses panjang yang harus dia lewatin. Dia harus mandi, dia harus ganti baju, kemudian dia sholat, lalu nanti dia nggak bisa main lagi. Karena udah ganti baju, udah bersih. Ingat, sholat itu harus suci, nggak harus bersih. Boleh jadi pakaiannya ada lumpurnya. Dan lumpur tanah itu tidak najis. Boleh sholat? Boleh. Maka orang tua hendaklah berusaha untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya sejak dini. Kalau anak itu anak laki, silakan orang tuanya membawa ke masjid. Dan kalau dibawa di masjid, atau dibawa ke masjid, tolong diperhatikan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kemudian Nabi SAW mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu hukum asalnya. Tegas, oh tadi 3 tahun nggak sholat, pukul. Tapi proses menuju ke sana perlu adanya kasih sayang dan kelembutan. Nabi SAW mengatakan, "Ma kana rifku fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan itu berada di tempat atau di sesuatu, melainkan akan menghiasinya, memperindahnya. Dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan akan jadi buruk ketika hilang kasih sayang itu. Man la yarham la yurham. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Idza aradallah bi ahli baitin khairan, anzala alaihimur rifq. Kalau Allah ingin kebaikan buat satu rumah tangga, maka Allah akan turunkan kelembutan di rumah tangga itu. Nggak teriak-teriak bapaknya mendidik anaknya. Ibunya juga tidak teriak-teriak yang mengganggu tetangganya, apalagi anaknya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Nabi alaihi salatu wassalam mencium Hasan, putranya Ali, cucunya Nabi SAW. Dicium oleh Nabi SAW. Dan di situ ada Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu apa kata Aqra? Inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan.
kita disuruh mencontoh Nabi alaihissalam. Ini Aqra merasa yang dia lihat dari perbuatan Nabi alaihissalam kok kurang pas dalam pandangan dia. Dia mengatakan, aku punya 10 anak. Satu pun nggak ada yang aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Maka Nabi alaihi wasallam memandang kepada Al-Aqra bin Habis sambil mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Maka tolong didik anak-anak dengan rahmat, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan hindarin kekerasan. Ganti dengan dialog, ganti dengan ngobrol sama anaknya. Tapi ada kondisi yang anak-anak perlu dipukul umpamanya, boleh. Wa qasa liyazdajiru. Kadang-kala orang itu keras demi anak-anaknya itu berhenti melakukan pelanggaran dan kesalahan. Wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man la yarhamu. Ala man yarhamu. Barang siapa yang menjadi orang yang tegas, yang berakal sehat, hendaklah sekali-kali dia itu bersikap keras kepada yang dia kasih. Ahibati fillah, jangan sampai orang tua memanja anaknya sehingga kelewatan. Karena terlalu sayang sama anaknya, lembut sama anaknya nggak sholat dibiarin. Dengan ungkapan masih kecil. Makanya dulu kita tahu yang main game itu anak kecil. Anak kecil, anak SD main game. Anak-anak SMA, udah nggak main. Apalagi kuliah, enggak. Sekarang 30 tahun main game. 40 tahun main game. Ada apa? Kemudian menanamkan akhlak yang mulia. Menanamkan nilai-nilai Islam yang mulia. Adab dan etika yang baik. Di surat Luqman kita lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya setelah ditanamkan tauhid. Lalu Luqman berkata kepada anaknya di surat Luqman ayat 17, 18. Coba dibaca. Ayat 17, 18, 19. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik.
Inna angkarol aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jamaah rahimakumullah, kita lihat ya, setelah pendidikan diajarkan Al-Quran, ditanamkan tauhid dan akidah yang benar, kemudian dididik dengan kasih sayang untuk mendirikan sholat. Setelah itu, ya, anak kita dididik untuk berakhlak mulia. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Di sekolah-sekolah terjadi pembulian terhadap satu anak, yang lainnya diam. Bahkan yang lainnya kadangkala ikut-ikutan. Dan yang diam sama aja. Karena dia membiarkan kemungkaran. Ini bertentangan dengan pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. Engkau dirikan sholat, engkau amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Sabar, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu gak disukai sama kawan-kawannya di sekolah. Kenapa? Nanti dia laporan sama gurunya, dia memberitahu gurunya, ada kawannya dibully, akhirnya dia diam saja. Nggak kayak gitu. Nabi SAW mengajarkan. Wasbir ala ma asabak. Sabar akan apa yang menimpamu. Ketika seorang sudah baik dan hendak memperbaiki orang lain, dia akan dibenci sama orang lain. Tapi itu kewajiban. Kemudian diajarin anak supaya nggak sombong. Sederhanalah jalan. Jadi kadang-kala anak orang kaya ini ingin menampakkan aku punya ini. Diajarin tuh anaknya. Enggak. Engkau nggak boleh sombong. Yang ada pada dirimu tuh milik Allah. Kalau Allah mau ambil, habis. Engkau dikasih paras yang tampan, paras yang cantik, ya, dikasih kulit yang bagus, jangan meremehkan orang lain. Allah nggak suka sama orang-orang yang congkak, angkuh, membangga-banggakan dirinya. Dan kau ngomong yang baik, yang beradab. Jadi kau bicara menanamkan akhlak. Nabi SAW ketika bicara sholat, beliau juga udah bicara bagaimana berinteraksi dengan keluarga, dengan kawan, ya. Seperti di hadis Abu Dawud, ya. Bagaimana Nabi SAW menyuruh agar anak tuh disuruh sholat sejak umur 7 tahun, dipukul ketika umur 10 tahun belum sholat. Wa farriqu bainahum fil mabaji. Nih, tolong pisahkan antara anak-anak di ranjang mereka, di tempat tidur mereka. Pisahkan. Jangan sampai mereka tidur di bawah satu selimut. Dipisahkan tempat tidurnya. Ini dalam rangka juga membiasakan mereka untuk berakhlak mulia. Karena kalau tidurnya sudah terpisah, dia sudah tahu bahwasanya, oh ini tempatnya kakakku, ini kasurnya kakakku, ini kasurnya aku. Selain juga dapat menjaga kehormatan dirinya. Bicara akhlak, tolong orang tua tanamkan akhlak di diri anak-anaknya, tidak hanya dengan bicara. Akhlak mulia itu keberanian, diajarin anaknya berani. Diajarin anaknya jujur. Jangan orang tua nyuruh anaknya jujur tapi dia bohong. Bagaimana sebagian orang tua nyuruh anaknya ketika ada tamu bilang bapak nggak ada, bapak ada. Kalau engkau capek terus bilang bapak sedang istirahat. Sehingga anak tahu bapaknya capek. Tapi kalau suruh ngomong nggak ada, berarti orang tua sudah mengajarkan kebohongan. Dan ingat, anak-anak itu mungkin salah mendengar, tapi dia nggak salah melihat. Tolong orang tuanya kalau ngomong sama bapak, ngomong sama ibunya, ibu ngomong sama suaminya, ya, itu dengan bahasa yang indah, yang penuh penghargaan, memuliakan, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah.
Karena di antara akhlak buruk itu adalah emosi dan marah. Kalau orang tuanya mendidik dengan akhlak yang mulia, mendidik agar anaknya berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjadi panutan sebelum dia menjadi guru yang menjelaskan dengan lisannya, tapi dia mempraktekkan dengan raganya, oh anak-anak akan melihat. Dan dia akan tahu, bapakku Masya Allah, bapakku mulia. Dari mana engkau tahu? Oh, bapakku memuliakan ibuku. Dan orang tua ya, jangan sampai anakmu trauma. Ada anak yang trauma tidak mau menikah. Karena dia melihat bapaknya mendolimin ibunya. KDRT di rumah, hindarin ya. Nabi lembut sama istri-istrinya. Piring pecah pun beliau tetap lembut, alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian pengajaran. Ini termasuk pondasi untuk membangun kepribadian anak dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan dia. Maka dalam agama kita, menuntut ilmu itu kewajiban, bukan sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Maka orang tua harus mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai Islam. Dia harus belajar. Dia beragama bukan ikut-ikutan. Karena kita alhamdulillah kita lahir di keluarga muslim, orang tua kita muslim, sehingga kita mengamalkan agama banyak hanya ikut-ikutan. Oh enggak, kau harus ajarkan. Diajarin tuh anak. Maka nanti disekolahkan agar dia belajar agama, diberi pondasi yang kuat tentang agamanya. Dan kalau bicara ilmu, maka al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Kemudian orang tua hendaklah adil terhadap anak-anaknya. Karena Nabi SAW pernah didatangin oleh seorang sahabat yang dia minta kepada Nabi untuk menjadi saksi SAW. Ini bapak mau ngasih anaknya hadiah, budak. Ini hadis Nu'man bin Bashir. Bashir mau kasih Nu'man. Ibunya nggak setuju. Karena ibunya berpikir, loh, kalau engkau kasih dia, yang lainnya nggak dikasih, nanti anak-anak akan saling iri, dengki. Dianggap orang tuanya juga pilih kasih. Tapi sang ibu, ya wanita tadi harus pintar-pintar ngasih tahu suaminya. Sang istri tidak menolak, tapi mengatakan kepada suaminya, kalau engkau mau ngasih dia bang, aku ingin Nabi yang jadi saksi alaihi salatu wassalam. Berangkat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu kau kasih? Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau ingin semuanya berbakti kepadamu? Ingin ya Rasulullah. Jangan kau lakukan itu. Aku enggak mau jadi saksi atas kezaliman. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Orang tua yang ngasih rumah buat anaknya. Dia punya anak, umpamanya 4. Ini anak yang paling tua udah menikah, kemudian kasih hadiah rumah. Engkau harus sampaikan kepada anakmu, nak, kalau nanti bapak belum sempat ngasih kepada adik-adikmu, rumahmu ini masuk warisan. Nah, anak kedua dikasih rumah, tinggal 2 anak. Kasih nasihat, nak, kalau bapak meninggal dunia dan adik-adikmu belum dikasih rumah, maka rumahmu jatuh warisan. Jadi sang kakak ini dididik, oh gitu, berarti bagaimana ayah ngasih rumah buat adik juga. Bagaimana buat adik juga. Jadi ditumbuhkan dalam keluarga itu cinta dan kasih sayang. Karena kalau sudah ada pilih kasih, maka engkau menjerumuskan anak-anak kepada masalah pemutusan silaturahim. Ada sang kakak merasa, oh enggak, ini ayah kasih aku rumah, bukan warisan ini. Warisan itu sudah ayah meninggal, kalian memang enggak dapat rumah, belum rezeki kalian.
Nggak, orang tua kalau mau hibah sama anaknya harus adil, harus sama. Walaupun tadi pemberiannya mungkin nggak langsung, karena anaknya masih kecil. Tapi orang tua ingin, ayah ingin semua anak-anak ayah kasih rumah nantinya seperti itu. Maka tolong berlaku adil. Kemudian berdoa kebaikan buat anak. Nabi SAW di hadis riwayat Muslim mengatakan, La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Kalian jangan mendoakan keburukan buat diri kalian dan jangan pula buat anak-anak kalian. Orang tua kadang-kala marah, sakit hati sama anaknya. Mungkin anaknya kurang berbakti. Jangan mendoakan keburukan. Doanya orang tua itu mustajab, apalagi didolimin sama anaknya. Maka tolong jangan doakan keburukan. Kata Nabi SAW, doakan kebaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan kebaikan buat anak-anak kita. Jangan mendoakan keburukan. Kenapa? Engkau cinta sama mereka. Engkau ingin mereka ada. Engkau ingin mereka baik. Kenapa kau doakan keburukan? Kemudian ajarkan kepada anak-anak itu tanggung jawab. Kita mengalami sebuah kemunduran. Kalau dulu anak SMP sudah bekerja, sudah dapat menghasilkan uang, sudah bisa menggantikan tugas orang tuanya. Sekarang sampai SMA kita katakan nih anak masih kecil. Nih anak masih kecil. Nggak dikasih tanggung jawab sama orang tuanya. Makanya umur pernikahan itu semakin mundur. Sekarang 19 tahun. Sebelumnya 17 tahun kalau nggak salah perempuannya. Sekarang jadi 19 tahun. Mungkin nanti jadi 21 tahun. Mungkin nanti jadi 31 tahun. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak dewasa-dewasa. Oh masih kecil. Ingat. Anak itu kalau sudah balik dia dewasa. Dia sudah bisa nikah. Dan ketika nikah dia sudah bisa punya anak. Tapi karena mereka tidak dididik dengan pendidikan yang benar, tidak diajarin tanggung jawab, maka anak-anak nggak bisa apa-apa. Anak-anak kecil, tuh, anak-anak perempuan, ajarin boneka. Main boneka, gendong anak, merawat anaknya, masak-masakan, jual-jualan dia sama temennya, kemudian dia masak, dia menjamu tamu. Ajarkan kepada anak-anak. Dulu anak-anaknya para sahabat dia bermain seperti itu. Aisyah bermain. Sekarang dikasih HP suruh main sendiri. Dikasih remote suruh tonton sendiri. Tolong khususnya ibu nih. Untuk dampingi anaknya bermain. Agar anaknya tumbuh besar menjadi seorang istri yang soleha. Menjadi seorang ibu yang teladan. Oh kalau urusan dia mungkin dia bisa bekerja ini tuh, oh itu bonus. Tapi yang terpenting dia menjadi istri yang soleh dan ibu. Dulu anak-anak ya gendong ya, anaknya sakit diobatin sama mereka. Sekarang anak ngelihat udah jarang. Maka tetap ajarkan itu, diajarin tanggung jawab. Anas bin Malik ya, Anas bin Malik itu masih bocah, belum umur 10 tahun. Pernah suatu hari, mungkin pada waktu ini sudah di atas 10 tahun atau sebelum 10 tahun. Anas ini disuruh sama Nabi SAW untuk sebuah hajat. Anas masih kecil. Di tengah jalan, dia ngelihat anak-anak seumuran dia lagi main. Karena ngelihat mereka lagi main, kepingin main. Akhirnya dia ikut main. Ketika dia ikut main, Nabi SAW ngelewatin tuh anak-anak. Beliau ucapkan salam kepada mereka, lalu kupingnya Anas dipegang. Anas, alam ab'athka fi haja? Luka. Apakah engkau lupa? Aku ngutusmu untuk melakukan sesuatu.
Faqala Anas, nasitu, aku lupa ya Rasulullah. Berangkat Anas. Al-an fadhhab, udah sekarang kau berangkat. Diajarin tanggung jawab. Dia menyampaikan sebuah misi. Masih kecil. Anas telat pulang ke rumahnya. Ditanya sama ibunya, Fima kunta? Engkau kemana gitu loh. Kok nggak seperti biasanya gitu. Kuntu fi hajati Rasulullah SAW. Aku tadi sedang menjalankan tugas dari Nabi SAW. Ada satu keperluan. Ibunya tanya, ma hajatuhu? Apa urusan Nabi SAW? Apa kata Anas? Innaha sir. Itu rahasia bunda. Nih ngomong sama emaknya. Itu rahasia bunda. Apa kata ibunya? Ihfad sirra Rasulullah SAW. Wala tukhbir bihi ahadan. Engkau jaga rahasia Nabi SAW. Jangan pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Jamaah rahimakumullah. Anas cerita ini disebutkan umurnya udah 90 tahun. Dia cerita kepada muridnya Thabit Al-Bunani. Setelah 80 tahun kejadian itu. Apa kata Anas kepada muridnya? Dia mengatakan, Wallahi, lau haddathu bihi ahadan. Demi Allah, kalau aku menceritakan rahasia itu kepada seseorang, pasti engkau yang aku kasih tahu. Dan aku tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Ibuku pun bertanya, aku nggak kasih tahu. Jadi jemaah, orang tua harus mengajarin anaknya mengemban tanggung jawab. Kasih kerjaan, kasih tugas. Anak sih kasih tugas, dia masih kecil. Jangan selalu dikatakan, oh masih kecil main. Akhirnya ada istilah, oh ini masa kecil kurang berbahagia. Enggak. Ada orang-orang memang yang bermasalah dalam pendidikan dia. Anak-anak bermain-main, iya. Tapi tolong tetap diajarin tanggung jawab. Kemudian perlu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, memberikan reward kepada mereka, memberikan pujian ya kepada anak-anak agar mereka semangat. Jadi orang tua itu harus berusaha untuk menyemangati anaknya, memberikan sanjungan. Ketika anaknya berbuat satu hal yang baik, ucapkan jazakallah khair, syukron, bikin dia seneng. Hargain perbuatan dia, hargain usaha dia, dan jangan membandingkan dia dengan anak siapapun. Jangan. Jadi orang yang sudah membandingkan anaknya dengan anaknya yang lainnya, atau dengan anak tetangganya, anak kawannya, berarti dia telah menanamkan hasad dan iri di diri anak. Jangan, itu anakmu. Ya seperti itu dia. Kau punya tanggung jawab, ya udah. Jangan katakan, oh fulan, fulan enggak. Anakmu fulan, fulan. Ya sudah anakmu itu. Kemudian, ya perlu membentengi anak-anak kita ya. Dengan berbagai macam hal. Sekarang anak-anak kan, kalau lihat HP ada yang buat anak-anak aja ya. Dulu, bukan dulu ya, dari dulu maksudnya. Anak-anak itu nggak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Kecuali izin. Khususnya di 3 waktu. Allah Azza wa Jalla menyebutkannya sebelum sholat subuh, kemudian di waktu zuhur, habis zuhur, kemudian habis isya. Karena takut dia memandang sesuatu yang tidak harusnya dia pandang. Selain itu ya mungkin orang tuanya pakai baju lengkap, aman gitu loh. Tapi tolong bentengi anak kita, jangan sampai anak-anak itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Dan kita akan mulai untuk pertanyaan pertama. Nah, ada. Tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana saya bersikap kepada anak saya usia 9 tahun yang kalau sholat pengennya buru-buru dan anak yang satu umur 5 tahun sholatnya malah bercanda. Terkadang saya suka terbawa emosi jadi marah. Bagaimana sikap saya menasehatinya agar lebih baik? Ini mungkin juga ada pertanyaan serupa seperti ini Ustadz. Jadi kalau baca sebenarnya hafalannya bagus, tapi kalau sholat itu terburu-buru. Jadi bagaimana mengajarkan anak untuk mulai meningkatkan kualitas sholatnya, Ustadz? Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Ya itulah anak-anak. Makanya kenapa Allah Azza wa Jal mengatakan wastabir alaiha wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ajarkan kepada keluargamu salat dan bersabarlah. Plus, bukan sabar. Sabar plus. Karena tadi anak-anak kadangkala kalau waktu subuh, waktu asar sulit dibangunin. Kemudian sholatnya terburu-buru. Anak ingat ya, ketika anak kecil ya, anak ingat. Kita waktu itu suka main layangan ya. Dipanggil sama ibu, sholat Syafiq, gitu. Sholatlah kita. Jadi kita nggak sholat. Sarung itu kan rapi gitu. Kita cuma gini-giniin, kita kemudian pergi. Subhanallah. Ibu anak kayaknya merasa putranya ini nggak sholat. Dilihat sama ibu dari kamar sebelah. Ketahuan kalau anak nggak sholat. Itu anak-anak. Maka orang tua harus nungguin. Ketika dia sholatnya di masjid, alhamdulillah. Ketika sholatnya di rumah, ditungguin anak itu. Iya, kadangkala perlu katakan, nak baca nak dengan suara keras. Ibu kepingin dengar, engkau kan punya hafalan banyak ya. Aduh suaramu bagus, ibu seneng banget mau dengar ibu. Jadi dia baca dengan suara keras gitu ya. Kemudian ini ketika anak-anak itu masih kecil. Apalagi tadi yang umur 5 tahun ya. Umur 5 tahun tuh ya masih diajak, namanya main-main gak ada masalah. Belum disuruh, dia belum paham. Tapi ada anak yang sudah mulai paham. Ajarkan kepada dia mulai nilai sholat itu. Nah, engkau kalau cepat-cepat, anggap engkau cuma dapat 5.000. Kalau engkau lambat, bagus sholatmu, engkau dapat 1 juta gitu loh. Orang kan berpikir, Masya Allah, siapa yang gak ingin 1 juta gitu loh. Dan engkau cuma sebentar ya. Terus yang sabar, cuma ibu-ibu ini, bapak-bapak juga harus sabar. Terus prosesnya 3 tahun. Bayangin tuh anak gak dipukul 3 tahun. Disuruh, dirayu, terus sampai 3 tahun, artinya 7 sampai umur 10 tahun, baru setelah itu dipukul gitu. Udah tegas nih. Nggak boleh dibiarin sudah. Kalau sudah nyampe waktunya. Tapi sebelum nyampe waktunya, tolong sabar. Diajarin terus dan subhanallah. Memang sholat ini butuh pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi orang kalau sudah biasa sholat, sulit dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia nggak biasa sholat, ya kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa ada beban di dirinya. Sambil didoakan. Doakan. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak-anak keturunanku. Kabulkan doa kami ya Allah. Minta jemaah. Ini jadi termasuk membentengi anak itu dengan doa ya. Memohon kepada Allah agar anak-anak kita jadi anak-anak soleh-soleha ya. Dijauhkan dari kesyirikan. Seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dan jadikan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya.
Saya single mother dan mempunyai satu anak perempuan yang saat ini berumur 3 tahun 7 bulan. Tapi dari umur anak saya 2 tahun 9 bulan, mantan suami saya sudah meninggalkan rumah dan belum bertemu lagi dengan anaknya dikarenakan ayahnya katanya terlalu sibuk. Singkat cerita, selesai persidangan cerai saya dengan suami, alhamdulillah hak asuh anak jatuh kepada saya, Pak Ustadz. Tapi suami pada saat di pengadilan meminta jatah setiap sebulan 2 kali untuk bertemu dengan anak saya. Saya tidak melarang dan memperbolehkannya karena saya tahu peran sebagai seorang ayah penting dalam tumbuh kembang anak. Tapi pada saat di pengadilan kemarin, saya membolehkan bertemu anak perempuan saya, tapi saya sebagai ibu harus ikut karena saya takut melihat kasus yang subhanallah mengerikan. Saya sangat tegas untuk ikut karena saya tahu masa lalu beliau, maksudnya suaminya Ustadz, kurang baik, dan ditambah ibunya beliau atau ibu mertua saya pernah bilang pada saya untuk tidak memandikan anak saya ketika anak saya masih bayi. Saya tidak tahu kenapa ibu mertua saya setakut itu sampai pernah berpesan seperti itu ke saya. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana hukum Islamnya? Apakah saya sebagai mantan istri boleh ikut jalan bersama mantan suami dan anak saya? Saya hanya berusaha ikhtiar untuk menjaga anak perempuan saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ketika seorang bercerai, ingat ya, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau mau dilanjutkan rumah tangga, lanjutkan dengan baik. Bukan dengan dendam. Bukan dengan keinginan memberikan bahaya kepada pasangan. Tapi kalau harus pisah, ya pisah baik-baik. Ihsan, bi ihsan. Taib tadi bagaimana dengan pertanyaan yang diajukan? Kalau pertanyaannya, apakah boleh sang istri, mantan istri ikut keluar ketika sang suami mau ketemu sama anaknya, jalan sama anaknya? Yang tidak diperbolehkan itu adalah berkhulwat. Jadi kalau mereka berduaan saja sama anak yang masih kecil itu masih disebut khalwat. Karena anaknya masih belum bisa jadi mahram. Atau belum bisa menjadi orang ketiga. Karena dia masih kecil. Maka jangan melakukan itu. Tapi kalau suaminya pergi umpamanya, dan anak nggak ngerti apakah memang harus sekhawatir itu ya terhadap anaknya. Mungkin ibunya lebih tahu. Tapi kalau memang kau khawatir dengan kekhawatiran yang beralasan, maka boleh engkau keluar, tapi ingat nggak boleh berkhalwat dengan mantan suami, nggak boleh berduaan. Mamanya ketika dia datang ke rumah, dia di ruang tamu, ya udah anaknya suruh bawa ke ruang tamu, tapi dia tidak berduaan sama mantan suaminya. Kalau mau harus ada orang lain. Mamanya dia sama kakaknya, dia sama siapa. Kalau mamanya ada ibu mertua nggak masalah, karena jadinya bertiga. Itu yang perlu diperhatikan, karena syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kita akan terima untuk ummahat yang bertanya langsung. Tafadholi Ukti Anna Zega untuk bertanya sebisa mungkin sesuai topik dan satu pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullahu khairan itu ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz atau nasihatnya mengenai kesolehan anak-anak ini. Sering ya Ustadz kita dengar bahwa ada hubungannya juga dengan makanan atau hasil yang kita berikan kepada anak-anak kita ya Ustadz. Nah, pertanyaannya, jika di zaman orang tua ini jahil dulu ya, karena kejahilannya pernah mengasih kepada anak hasil yang subahat atau yang haram Ustadz. Sementara sekarang sudah tobatan nasuha dan sudah hijrah. Cara untuk merontokkan hasil-hasil itu di dalam tubuh anak-anak atau dia sendiri seperti apa ya Ustadz? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Ayyuma lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja
yang tumbuh dari yang haram itu, maka neraka lebih pantas sebagai tempat. Tapi anak-anak itu nggak tahu kalau ternyata hasil orang tuanya ketika bekerja haram, maka buat mereka nggak masalah. Tinggal bagaimana orang tuanya bersih dari yang haram tadi. Kalau ada hak orang lain yang masih disimpan, dia pernah mengambil hak orang lain, maka tolong dibayarkan, dikembalikan. Nggak akan pernah jadi halal kalau kita pernah ambil barangnya orang, barangnya kantor, ya kita harus balikin. Itu sebagai kesempurnaan tobat kita. Dan orang yang sudah bertobat, jangan pernah khawatir. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Semuanya dihapuskan. Terus kalau tadi, kok ana masih dapat musibah ini, kok ana sulit ini, sulit itu. Apakah karena dosa-dosa masa lalu, Ustaz? Ingat, ketika engkau bertobat dan meninggalkan dosa masa lalu, bukan berarti engkau berhenti berbuat dosa. Kita itu makhluk pendosa. Karena ada sebagian orang yang seakan-akan dia sudah suci. Ketika dia hijrah, udah gak punya dosa dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Hai umat manusia, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian, memohon ampun kepada Allah. Aku dalam sehari itu lebih 70 kali istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT. Dan Abu Bakar Siddiq ketika minta doa, dikasih doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Jadi jangan terpaku dengan masa lalu yang dia beranggapan, kami sudah bertobat sebenarnya Ustaz. Kami sudah meninggalkan, iya, semoga sudah selesai. Terus kenapa kok masih kami punya masalah, kami musibah? Nggak akan berhenti kau berbuat dosa. Maka boleh jadi merasa aman dari berbuat dosa. Oh kayaknya aku orang yang sudah bersih, aku sudah meninggalkan semuanya. Boleh jadi di situ ada ghurur, ada ujub di dalam dirimu. Maka tolong teruslah beristighfar, teruslah mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, berlepas dari semua hal yang haram, yang mungkin masih ada di tempatmu, di rumahmu, yang milik orang lain, yang harus dikembalikan kepada mereka. Terus engkau berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki anak-anakmu, tambah ibadahmu, tambah. Seperti sebagian salafus saleh, kalau nggak salah Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan jaga salatku agar Allah menjagamu. Menambah salatnya agar Allah menjaga anaknya. Seperti cerita di surat Al-Kahfi, bagaimana tuh anak yang sudah ditinggal mati orang tuanya, tetap Allah jaga. Kenapa? Karena bapaknya dua anak itu orang soleh. Maka berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama Allah. Terus ya, jangan pernah merasa, dulu aku, sekarang pun kita tetap punya banyak dosa. Dan akui dosa-dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita baca dulu yang masuk Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah banyak sekali juga yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk melarang anak agar tidak berpacaran dan berharap mereka punya prinsip mau untuk ta'aruf? Anak saya satu laki dan satu perempuan, dua-duanya sudah SMA. Saya telat mengenal sunnah, jadi anak-anak sudah terlanjur masuk sekolah umum dan bukan pesantren. Apakah sudah telat untuk mengarahkan hal ini Ustaz? Barakallahu fikum. Tidak ada kata telat ya. Sebagian sahabat itu baru masuk Islam umur 60 tahun, bahkan lebih. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 30 tahun ya. Ada yang umur 28 tahun, macam-macam mereka. Masuk Islamnya para sahabat ini. Jadi nggak ada kata telat. Tinggal bagaimana seperti yang tadi kita bicarakan. Mengajarkan anak yang pertama berkaitan dengan Al-Quran. Sebelum bicara pacaran ya, bagaimana anak-anak ini jadi cinta sama Al-Quran.
Ajarkan supaya dia baca Quran dan baca artinya. Yang kedua, tanamkan akidah yang kuat di diri anak-anak itu. Bagaimana diajarin sholat dan dia menjaga sholatnya. Kemudian tadi nilai-nilai Islam yang lain berkaitan dengan akhlak yang mulia. Ajarin mereka tanggung jawab. Jangan sampai itu anak umur SMP, SMA masih belum bisa apa-apa. Semua disiapin sama orang tuanya. Sampai ada yang lulus SMA suruh masak nasi, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Padahal masak nasi sekarang itu ya tinggal masukin rice cooker, kita dulu diajarin 1 jari kasih air, masak seperti itu. Tapi ini anak enggak. Jadi orang tua tidak mengajarkan tanggung jawab kepada anaknya. Disitulah kemudian orang tua akan bisa menyampaikan kepada anak, kalau engkau sudah siap untuk menikah, engkau kasih tahu ibu. Engkau harus punya kesiapan untuk itu. Kemudian bicara masalah pacaran, berhubungan, ya kita sampaikan bahwasanya biasa laki-laki itu punya kecondongan kepada wanita, wanita punya kecondongan kepada laki-laki, tapi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ajarkan batasan-batasannya. Sehingga dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sambil terus didoakan anak-anak kita. Didoakan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya tafadholi untuk Ukti Nining. Afwan, mohon satu pertanyaan sesuai topik. Ukti Nining. Nah, baik. Lanjut dulu Ustaz sambil menunggu kesiapan dari yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan, anak ana 2 laki-laki. Apakah boleh Ustadz kalau tidak menambah anak lagi karena takut tidak bisa fokus mendidik anak-anak yang sudah ada dengan benar? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk banyak anaknya. Berkaitan dengan pendidikan anak, ketahuilah yang dibutuhkan adalah bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi orang itu anaknya 1 gak benar. Dan anaknya 7 semua benar. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berkaitan dengan pendidikan anak itu Allah bantu kita. Tapi kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, anak kalau 2 mampu. Anak kalau 2 mampu. Anak. Wallah tanpa pertolongan Allah gak akan mampu. 1 gak mampu. Maka nasihat anak, engkau didik anakmu dengan baik. Setelah sampai waktu yang kau sudah punya waktu untuk tambah anakmu. Boleh jadi nih anak udah masuk sekolah ya. Nanti yang ini sudah SD, yang ini mungkin sudah masuk TK. Orang tuanya gak ngapa-ngapain sudah. Nambah lagi anak untuk dididik lagi. Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian selalu berbaik sangka sama Allah. Dan jangan bersandar kepada diri sendiri. Saya nggak mampu. 1 nggak mampu kalau Allah nggak akan kasih. Kalau Allah nggak kasih kemampuannya. Jadi seperti itu. Kalau asal alasannya karena berkaitan dengan kesehatan dia, ya lain lagi. Karena memang orang tahulah dengan kondisi dia. Tapi kalau kekhawatiran mendidik anak itu banyak alasan itu digunakan orang karena dia nggak mau punya anak lagi. Padahal nanti suatu saat anaknya di pesantren, anaknya berangkat kemana, dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang dia didik sudah. Anaknya udah lepas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada beberapa pertanyaan serupa Ustaz terkait pertanyaan bagaimana caranya untuk menghilangkan satu rasa bersalah
karena sering berteriak-teriak kepada anak pada saat dimarahi. Apakah setelah itu selalu merasa bersalah, dan apakah baiknya minta maaf kepada anaknya karena anak tersebut juga sebenarnya melakukan kesalahan? Apa yang harus dilakukan agar ibu bisa lebih sabar, Ustadz, terhadap anak-anaknya? Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak ibu yang merasa anaknya super aktif, anaknya nggak nurut, ini itu ya. Padahal anaknya juga merasa, ya Allah, aku kok dapat ibu kayak gini ya. Dia juga capek menghadapi ibunya. Ibunya juga capek menghadapi anaknya. Karena memang Allah jadikan ujian, Allah jadikan hidup ini ujian. Ibu diuji sama anaknya, anak diuji sama orang tuanya. Maka ketika orang tua biasa teriak-teriak, marah-marah sama anaknya, ya silakan kau minta maaf dan dirubah. Sekarang jangan teriak-teriak lagi. Ketika harus ngasih tahu anak, pegang anaknya, tangannya, bawa ke kamar ya. Kasih tahu, nak, jangan kau lakukan itu lagi, nggak boleh. Kasih tahu penyebabnya kenapa nggak boleh, ini dan itu. Anaknya mungkin ngulangin lagi, bawa lagi, sampaikan cintanya orang tua kepada anak ya. Dan jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lagi. Anakmu yaitu anakmu. Ya seperti itu, dia punya karakter yang berbeda dengan anak orang. Jadi semoga dengan cara seperti itu, ya anak memahami bahwa orang tuanya sudah berubah. Dan dia juga akan berubah insya Allah. Tapi kalau orang tua nggak merubah karakternya, sikapnya kepada anak, dengan alasan anak berbuat salah. Iya, anak berbuat salah. Engkau harus bisa meredam emosimu. Ketika anak itu berbuat salah, bagaimana engkau memperbaikinya dengan cinta dan kasih sayang. Teriak-teriak adalah alat orang yang lemah. Senjata orang yang lemah itu teriak-teriak. Semuanya jadi dengar. Padahal urusanmu cuma sama dia. Kenapa orang lain harus dengar? Bukankah kalau engkau di kamar, dia akan mendengar. Dan kalau ngasih tahu anak, jangan jauh. Kadang-kala orang tua di sini anaknya 2 meter di depan. Kau itu nak, jangan jauh-jauh. Kenapa? Anakmu dudukkan di sampingmu. Engkau bisa ngomong yang hanya dia yang mendengar ucapan. Tanpa ada orang lain. Karena keperluan kita sama dia. Bukan sama orang lain. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita ke pertanyaan. 2 pertanyaan lagi mungkin, tafadhol. Nah, Ustadz. Tafadholi untuk Ukhti Nining kembali. Apakah sudah bisa bertanya? Baik. Tafadholi Ukhti Dina, 1 pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustadz izin bertanya, bagaimana, kebetulan saya single parent gitu karena kodullah ayahnya anak-anak sudah meninggal waktu COVID kemarin gitu. Bagaimana menanamkan anak kami gitu agar tetap berkhidmat kepada orang tua walaupun ayahandanya telah nggak tiada gitu. Agar selain yang tadi Ustadz sebutkan, menanamkan tauhid dan lain sebagainya gitu, agar bisa menjadi jariah untuk ayahnya nanti. Nuhun, Ustadz. Anaknya berapa? Nah. Barakallahu fiik. 2, Ustadz. 2. 2 perempuan semua. Semua yang paling gede? Kelas 6 dan kelas 4. Siap. Barakallahu fiik jamaah, berkaitan dengan anak perempuan ya khususnya. Ada fadilah tersendiri ya mendidik anak perempuan ini. Nggak seperti mendidik anak laki. Yang mendidik anak perempuan 2, 3 ya. Itu anak-anak akan menjadi benteng orang tuanya dari api neraka. Nah, kalau bicara bagaimana supaya anak-anak tetap berkhidmat kepada orang tua yang sudah pergi, yang sudah meninggal dunia, maka orang tua, ibu khususnya, harus sering menceritakan kebaikan orang tua. Dan bagaimana juga para ibu ini membuat anak-anaknya menghormati suaminya, yaitu bapaknya mereka, dengan tidak meremehkan peran bapaknya. Oh, bapakmu itu apa sih? Kerjanya capek-capek tapi nggak dapat fulus. Jangan. Maka ceritakan kepada anaknya yang bapaknya sudah meninggal dunia bahwasanya bapakmu itu dialah yang berjuang untuk kalian ya.
bagaimana kalian bisa lahir ya. Kemudian bapak itu juga sayang sama kalian. Jadi perlu menumbuhkan di diri anak itu bahwa bapaknya yang sudah pergi itu sayang sama mereka. Dan bapaknya telah mengajarkan banyak kebaikan buat mereka. Dan sekali-kali anaknya diajak ziarah kubur ya. Kemudian juga diajak anak untuk senantiasa mendoakan bapaknya. Dan sang ibu berusaha untuk menjalankan wasiat bapaknya, kebaikan-kebaikan yang diajarkan bapaknya dulu, diajarkan dilanjutkan supaya jadi jariah buat sang bapak ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan ini Ustaz. Bagaimana reward yang adil terhadap anak-anak? Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana reward dalam bentuk benda bagi anak yang targetnya tercapai, saudaranya anak kedua tidak dapat karena targetnya belum tercapai. Apakah ini adil? Seringnya si anak kedua selalu tak capai target Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan serupa, bagaimana sebenarnya prinsip adil dalam memberikan hadiah terhadap anak-anak Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Jadi kalau bicara hadiah atau hibah yang diberikan karena dasar orang tua ngasih, maka itu yang harus adil. Tapi kalau dasar prestasi apa yang dia lakukan, ya nggak ada masalah. Berbeda. Karena diberinya bukan karena anak, tapi diberinya karena prestasi yang dia capai. Jadi dia tahu kakaknya ini dapat bukan karena sebagai kakaknya. Bukan karena sebagai anak bapaknya, tapi dia dapat karena dia hafal Qur'annya sampai target. Jadi sang adik itu tahu, bosnya ini bukan nggak adil ayahnya, enggak. Karena dia tahu aku nggak mencapai target tersebut. Tapi kalau orang tua ngasih hadiah kepada anaknya karena anak, itu yang harus adil. Karena itu hibah tanpa ada prestasi apa-apa gitu. Ya dikasih semuanya, sama. Tapi kalau berdasarkan tadi target, prestasi yang dicapai, untuk memotivasi yang lain, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena memang diberinya bukan dikarenakan dia sebagai anak, tapi karena target yang dia capai. Namun bagaimanapun orang tua harus memahami. Ada anak tadi yang targetnya memang nggak bisa disamakan. Hadiahnya boleh jadi sama. Nah, kalau engkau 3 juz. Karena ditahu anak ini punya hafalan yang kuat. Engkau nak cukup 1 juz. Tapi hadiahnya sama. Targetnya berbeda karena perbedaan kondisi mereka. Hadiahnya sama apabila mencapai target yang sudah dibedakan sesuai dengan kemampuan mereka. Soalnya kalau enggak ya tadi ada anak yang memang anak itu hafalannya enggak seperti kakaknya gitu loh. Kalau kita kasih target yang sama, boleh jadi enggak akan pernah nyampe. Kalau dikatakan ini 3 juz, engkau 3 juz, enggak. Engkau enggak 3 juz, engkau setengah juz. Ini baca 1 juz, engkau baca cukup 2 halaman, 3 halaman. Tapi dikasih hadiah yang sama. Karena memang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu mungkin jemaah. Barakallahu fiik ya. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para orang tua ya bisa lebih baik lagi sama anak-anaknya. Tolong jangan sibuk bekerja mencari dunia untuk anak-anak, tapi yang mau dikasih ditelantarkan sama mereka karena kesibukan mereka mencari harta. Kita akan ditanya, bapak akan ditanya, ibu akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ar-rajulu ra'in fi baitihi. Laki-laki pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang orang yang ada di rumah situ. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka tolong bapak dan ibu ini berbagi tugas dan semua memahami apa kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan pada hakikatnya kita semua akan meninggalkan dunia ini dan akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan dan perbuat. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke host. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami berusaha untuk mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwati Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, Masya Allah, banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Jazakumullah atas partisipasinya. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup kajian Sisesa di Telegram untuk mendapatkan info kajian. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin Sisesa berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.